Halo sahabat COC Learning, kita lanjutkan lagi materi kita teman-teman, yaitu di materi HTML. Di video part kemarin kita sudah sampai di materi dari pengertian sampai membuat list. Nah, ini ada 4 judul materi lagi, 1, 2, 3, 4, membuat form sampai nanti mengenal kelas dan ID pada HTML. Oke, langsung saja teman-teman. Kita ke materi. Nah, ini membuat form. Nah, jadi form ini teman-teman adalah tempat penginputan data. Nanti kita banyak berinteraksi di web itu di sini, di form ini, karena hampir semua penginputan dalam HTML dalam website itu adalah menggunakan form. Nah, jadi form itu bisa berbentuk form login, form comment, form data user, dan sebagainya. Nah, di dalam form ini nanti teman-teman ada dia berupa input, text area, option, dan select. Nah, tag form ini nanti silakan diingat-ingat ini. Nilai dari metode ini biasanya berbentuk get dan post. Nanti kita fokus di get dan post ini pada materi PHP. Ya, kalau form itu dia pakai get atau post. Nah, apa bedanya? Nah, tapi kita kali ini kan hanya membuat tampilan aja dulu. Lalu di situ ada tag input. Artinya kalau misalnya kita di form registrasi kan misalnya kan di input username, password, alamat. Nah, input itulah yang merupakan teks. Biasanya digunakan isian teks, password, checkbox, radio button, sampai dengan tombol submit yang berada dalam tag input. Silakan dipahami aja dulu, karena nanti pada prakteknya kita lebih paham. Nah, tag input dikategorikan berdasarkan atribut. Ya, ada input tipe teks, tipe password, submit, dan checkbox, dan radio. Lalu ada text area, tempat inputan juga ini, cuman dia agak lebih besar ya. Biasanya kalau digunakan ini untuk pengisian alamat lengkap, nah gitu-gitu dia. Lalu select itu adalah pilihan, misalnya pilih salah satu. Jadi misalnya alamat contoh Nias Utara, Gunung Stoli, Nias Barat gitu-gitu. Nah, itu termasuk pilihan juga. Nah, ini yang merupakan bahan praktek kita. Oke teman-teman, untuk lebih memahami silahkan dibuka text editor teman-teman. Ya, seperti saya bilang sebelumnya, mau pakai apa, mau pakai Visual Studio Code, mau pakai Sublime Text, terserah ya. Oke, buka dokumen baru. Lalu di latihan HTML ini kita coba buat aja latihan 2 ya, latihan 2 form. Tetap jangan lupa tetap titik HTML ya teman-teman. Oke. Kalau sudah seperti ini, untuk membuat format dasar HTML itu tekan aja shift tanda seru ya, baru tab, dan nanti akan membuat. Kita buat title-nya di sini latihan form. Nah, teman-teman, di dalam bodinya kita misalnya pakai H1, heading 1 ya teman-teman. Saya form pendaftaran PKBM COC Learning. Nah, ini judulnya. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya. Kemarin saya simpan di mana ini ya? Latihan HTML mungkin ya. Lihat. Ini latihan 2 form. Kita buka. Nah, ini ya, form pendaftaran PKBM COC Learning. Kenapa ukurannya jadi besar? Karena kita pakai tadi H1. Nah, kemudian kita menggunakan form. Jadi caranya kita ketik dulu form. Nah, di sini kalau di Visual Studio Code teman-teman, kalau udah ketik form, ketika enter atau tab,
maka dia sudah langsung membuat ini. Ada form pembuka, ada form penutup seperti ini. Oke teman-teman. Nah, di sini ada action, abaikan aja dulu karena ini kita belum masuk ke PHP-nya. Lalu di materi kita tadi, perhatikan, kita kembali ke sini biar teratur materi kita. Di sini yang pertama kita menggunakan input teman-teman ya, seperti ini input, tag input. Kita coba pakai input. Nah, di sini ada tipe teks. Perhatikan ya. Tipe teks. Kita simpan dulu, refresh. Nah, ini ada. Inilah teks input, jadi bisa kita input data di sini, kita masukkan data. Tapi misalnya di sebelum teks input itu kita buat misalnya nama. Sebelumnya nah ini nama. Pakai input ya. Kemudian alamat. Kita pakai titik 2 deh. Baru kita input lagi. Nah, itu masih tipe teks ya teman-teman. Nah, seperti ini. Inilah inputan tipe teks. Kenapa dia masih satu baris ini? Karena dia masih satu baris, maka kita perlu kasih di sini BR atau breadline biar dia turun ke bawah. Ini kemarin teks-teks HTML ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini di input ini ada yang tipenya teks seperti tadi, ada juga yang tipenya password. Nah, misalnya kita coba buat tipenya password seperti apa. Kasih di sini biar lagi. Misalnya username dulu deh. Username baru input. Tipe masih teks ya kalau username. Baru password input. Tipenya kita rubah di sini password. Oke, coba kita lihat perbedaannya teman-teman. Nah, ini password. Ketika kita mengetik di dalam, maka dia berbentuk password, tidak nampak tulisannya. Nah, itu yang namanya tipe password. Kalau tadi nama kan misalnya kita input di sini nama Oswald, maka nampak apa yang kita input itu tampil. Kalau dia password, maka tipenya seperti ini. Oke. Itu kalau tipe password ya teman-teman. Nah, dipahami betul-betul karena kita butuh nanti dalam PHP. Kemudian ada lagi bentuk tipe input tipe submit. Nah, misalnya usulnya di bawah kita buat simpan contoh. Misalnya di sini input tipenya submit. Kita coba lihat. Nah, ini otomatis dibuatnya kirim. Ini merupakan tombol teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya dalam HTML itu yang merupakan tombol itu yaitu tipenya submit. Biasanya kalau pendaftaran biasanya ini simpan. Nah, jadi bisa kita rubah ini placeholdernya. Placeholder itu apa? Artinya apa yang muncul di layar nanti. Misalnya kita rubah menjadi simpan. Nah, ini nggak mau karena dia masih tipe dalam input ya. Kalau dia di button nanti berubah ini. Nah, kemudian di sini ada tipe checkbox ya. Nah, di sini kita rubah lagi. Misalnya klik persetujuan untuk melanjutkan seperti ini ya. Pendaftaran. Kita buat di sini input tipenya checkbox. Kita refresh. Nah, ini artinya dia diminta di checklist teman-teman. Nah, itu tipe yang checkbox ya. Kita kasih di sini BR deh. Setelah ini biar turun dia ke bawah, kita kasih 2 kali. Nah, ini
klik persetujuan untuk melanjutkan pendaftaran. Jadi bisa dia ini tipe input, tipe text checkbox ya teman-teman. Nah kemudian ada lagi inputan tipe radio. Nah kita coba buat ya. Yang tipe radio seperti apa? Kita kasih BR dulu. BR ini input tipe radio. Nah ini dia persetujuan juga, tapi dia bentuknya bulat seperti ini. Oke, itu mengenai input teman-teman. Diingat-ingat ya, ada inputan berbentuk tipenya teks, ada password, ada submit. Ini submit tombol, baru ada checkbox dan radio. Oke teman-teman, itu mengenai tag input. Ingat-ingat ya, dilatih-latih aja. Sebenarnya banyak berlatih aja kalau di HTML ini teman-teman. Minum teh dulu ya. Lalu selanjutnya kita ke text area. Nah, text area ini teks yang sama fungsinya dengan inputan teks, hanya saja pada text area ini dapat diisi dengan lebih banyak teks di dalamnya secara sekaligus. Jadi misalnya tadi di sini ada alamat. Coba perhatikan. Di alamat kita ini kan misalnya alamatnya Jalan Sudirman nomor 11 Kelurahan Pasar, kan panjang sekali ini, tidak muat. Nah, ini kalau kita pakai tipe teks kan agak pendek dia. Sementara kita butuh ruang di alamat itu agak panjang. Maka baiknya kita pakai text area, teman-teman. Jadi kita coba buat di alamat ini. Kita buat, kita hapus dulu ini ya. Kita buat text area. Nah, ini otomatis teman-teman. Saya pisahkan dulu ya, biar tidak bingung juga nih. Text area ketika saya ulangi deh, biar jangan bingung. Text area. Nah, ini ketika saya tap, maka ini udah langsung dibuatnya name-nya, ID-nya, calls-nya 30, rows-nya 30. Calls ini artinya barisnya, kolom dan barisnya. Baru udah otomatis langsung ditutupnya text area ini, teman-teman. Kita coba simpan. Nah, ini agak panjang dia kan? Jadi misalnya di belakang text area ini kita buat misalnya alamat lengkap. Kita simpan. Nah, ini alamat lengkapnya ini. Ini masih berantakan ya teman-teman, karena belum kita kasih BRD di sini. Biar ada jaraknya. Nah, ini. Dia masih belum lengkap. Nanti ini yang kita atur di CSS, bagaimana tampilan ini cantik. Nah, itu materi selanjutnya. Jadi di text area ini, di sini ada ID. Nah, ini butuh nanti di apa? Ada calls, misalnya kita tambah ini 40. Maka ini lebar ini akan semakin lebar seperti ini. Coba perhatikan. Nah, kan lebih lebar ya. Kalau kita rubah callsnya jadi 60, maka dia akan makin lebar kolomnya ya. Kalau barisnya itu 10, misalnya kita rubah jadi 20. Nah, makin lebar dia. Ya. Ini tergantung kebutuhan. Oke. Itu tentang text area. Dan bisa dipahami teman-teman. Lalu kemudian ada text select. Select itu pilihan. Jadi misalnya gini, perhatikan, kita kasih di bawahnya deh. Kasih BR dulu, biar dia turun ke bawah. Hanya 2 kali. Kita buat di sini misalnya pilih jurusan. Nah, kan gitu, pilih jurusan ya. Kasih BR biar turun ke bawah. Baru di sini kita buat select. Nah, seperti ini. Ini kita enter selectnya, penutup selectnya. Baru di sini perhatikan, sini ada option. Kita buat option, buat pilihannya option. Baru kita buat di sini pilih salah satu. Nah, seperti ini. Baru kita buat optionnya lagi. Misalnya di sini jurusan, contoh ya. Microsoft Office.
Lalu pilihan kedua, kita klik lagi option. Di sini ada Adobe Photoshop. Kita coba simpan dulu, kita lihat hasilnya. Ini bawah. Nah ini paling bawah ini di sebelah kanan ini teman-teman ada pilih jurusan, kita pilih. Ada Microsoft Office, Adobe Photoshop. Jadi ini pilihan teman-teman. Nah ini masuk dalam form-form nanti banyak kita gunakan seperti ini. Jadi, misalnya kita tambah lagi option, misalnya pilihannya lagi web design. Oke, jadi ini di bawah, paling bawah ini ada pilihan. Jadi select itu adalah pilihan. Jangan diingat-ingat ya, select itu ada select pembuka, ada select penutup, baru di dalamnya ada option. Nah, pilihan pertama. Oke teman-teman, bagaimana? Kalau kurang jelas silahkan di komen ya, di kolom deskripsi, kolom komentar. Nah, itu mengenai text form. Jadi saya ingatkan kembali, di text form ini dia berbentuk get dan post, lalu ada form pembuka dan form penutup, baru di dalamnya ada tag input. Tag input itu ada yang tipe password, submit, checkbox, dan radio. Lalu ada text area yang berguna sama seperti text input, tapi dia dapat diisi dengan lebih banyak teks di dalamnya secara sekaligus. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bisa mengerti ya. Nah selanjutnya menghubungkan HTML dengan CSS. Ini sebenarnya masuk di materi CSS, tapi saya kasih pengantarnya di sini. Untuk menghubungkan HTML dengan CSS sangatlah mudah. Gunakan tag link untuk menghubungkan HTML dengan CSS. Perhatikan ini teman-teman. Jadi tag link ini, misalnya ini kan form latihan 2 tadi. Kita ke foldernya dulu, ini latihan 2. Saya hapus dulu latihan satunya biar lebih mengerti. Lalu kalau kita hubungkan, misalnya kita mau modifikasi tadi tampilan kita tadi yang ini, kita mau memodifikasi ini kan kita merubahnya melalui CSS teman-teman ya, mempercantik tampilannya segala macam melalui tampilan CSS. Maka untuk menghubungkannya itu teman-teman di bawah title-nya ini ya, kata kunci tadi kan sudah dikasihnya sama kita menggunakan tag link. Jadi di sini kita buat di bawah title ini link ya, seperti ini. Baru ada hrefnya, tujuan filenya itu apa. Jadi misalnya di dalam folder latihan tadi kita buat file satu, misalnya gini, new file. Kita buat di sini style. Ini nama file nanti yang kita muatkan isi daripada CSS. Style.css itu cara penulisannya. Style.css, enter. Nah, artinya latihan 2 form ini kita hubungkan dengan style CSS ini. Nah, dimana kita buat melalui tag link, baru hrefnya ini kita buat style.css. Kalau di Visual Studio Code langsung ini muncul. Apa yang ada di dalam folder ini dia akan muncul seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka sudah apa yang kita modifikasi di dalam file style.css ini sudah akan terhubung nanti dengan latihan 2 form. Oke, misalnya kita di sini contoh soal, saya kasih contoh misalnya H1. Saya buat kelasnya di sini judul. Maka saya panggil di style CSS, misalnya di sini saya buat judul. Misalnya color. Saya buat di sini red. Ini. Nah, saya refresh ini judulnya, dia otomatis warna merah. Nah, kan sudah terhubung. Saya mau modifikasi judulnya tadi. Nah, di sini awalnya tadi warnanya ini standar hitam menjadi warna merah karena di dalam style itu judul ini sudah saya rubah menjadi colornya warna merah. Itu cara menghubungkan teman-teman. Nah, nanti kita bahas tuntas setelah di CSS ini. Kemudian materi selanjutnya itu adalah mengenal kelas dan ID pada HTML.
Kelas dan ID bisa dibilang sebagai penanda. Ya. Kelas dan ID adalah dipanggil pada CSS atau JavaScript dengan menggunakan tanda titik, dan ID dipanggil pada CSS dan JavaScript dengan tanda pagar. Ada kelebihan di sini untuk kelas, yaitu kelas dapat diberikan pada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil secara sekaligus. Jadi gini teman-teman, untuk membuat CSS itu kita harus membuat kelas dan ID. Misalnya gini, ini tadi kan judul seperti ini, perhatikan. H1, sorry. Nah, kalau saya mau modifikasi PKBM COC Learning ini, form pendaftaran ini, maka di tag-nya yang saya modifikasi, maka di sini saya buat kelas. Buat kelas. Saya buat tadi kelasnya judul. Seperti ini. Maka di style.css saya panggil judulnya. Kalau dia kelas, perhatikan, kalau dia kelas dipanggil pada CSS menggunakan tanda titik. Makanya tadi ini kan saya sudah buat kelasnya. H1 ini saya buat kelasnya judul. Maka saya panggil di style.css itu adalah titik judul, artinya menandakan bahwa ini merupakan kelas. Nah, kalau misalnya saya mau merubah ini, contoh saya rubah deh yang H1 ini lagi. Saya rubah ini bukan kelas, tapi saya buat ID. Saya buat judulnya judul 2 deh, biar paham. Maka ketika saya panggil di style.css, maka saya buat di sini pagar judul 2. Terus saya buka, misalnya color, misalnya ini blue. Coba perhatikan, kalau saya refresh, maka H2 yang kita panggil pakai kelas tadi sudah berubah jadi warna biru. Oke teman-teman, ini nanti saya akan jelaskan ulang di materi CSS. Sekian, silakan terus belajar. Untuk sebagai lanjutan materi kita itu ada di, kita akan masuk nanti di materi CSS teman-teman. Sorry, ini CSS. Di sini juga kita ada 13 materi sebagai pengantar aja. Jadi di video part 3 kita akan masuk ke sini. Oke, sekian teman-teman. Salam COC Learning.